Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah secara langsung di gereja, maka ibadah PT kali ini akan kita laksanakan secara online. Sebelum kita memasuki ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik memberikan persembahan kepada orang tua, dan nanti orang tua akan menyerahkannya ke gereja pada pukul 9 sampai 12 siang pada kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, untuk adik-adik, kakak mohon melakukan pengabsenan dengan mengisi nama dan kelas di kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Yang ketiga, kakak harap bantuan adik-adik untuk ikut dalam berpartisipasi dalam mengisi pujian berupa video dalam rangka HUT PT GPIB yang rencananya akan ditampilkan dalam ibadah syukur HUT PT bersama jemaat pada tanggal 31 Januari 2021. Link musik dan teknis video akan diinfokan lebih lanjut di WhatsApp dan Instagram PT Eklesia Bali. Selanjutnya, bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam mengisi pujian dan sudah membuat videonya, nanti adik-adik sudah dapat mengirimkan videonya atau filenya terakhir pada tanggal 25 Januari 2021 ke Gmail PT Eklesia bunr@gmail.com. Dan yang terakhir, meskipun kita melaksanakan ibadah secara online, kakak harap adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan khusyuk. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita berdiri untuk menyanyikan nyanyian dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan di sorga. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami sampai pada detik ini Tuhan. Sekarang kami mau melaksanakan ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kiranya ibadah ini boleh berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pagi hari ini seperti biasa, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh melewati hari-hari kemarin dengan baik. Bapa dalam sorga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami juga boleh mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat sorgawi ya Tuhan, dan kami mohon Tuhan berkenan mendiamkan segala suara selain suara Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yang demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik sekalian, dalam cerita ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sakit kusta adalah penyakit kulit, di mana penderita kusta tersebut menderita luka yang cukup menjijikkan. Biasanya ada nanah, dan yang lebih parah lagi biasanya dilakukan pemotongan anggota tubuh yang terkena nanah tersebut. Pada zaman itu penyakit kusta sangat-sangat mengerikan, sehingga orang yang menderita penyakit kusta itu harus diasingkan. Dalam cerita ini ada seorang yang mencari Tuhan, meminta kesembuhan. Dikatakan di sini mereka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka berkerumun, mereka mencari Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan, termasuk penderita kusta ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh penderita kusta ini kepada Tuhan Yesus? "Iya, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dia bilang kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Tuhan mau bisa loh Tuhan itu menyembuhkan saya." Nah, apakah Tuhan Yesus mau? Ya, Tuhan Yesus mau. Dalam ayat berikutnya, ayat ketiga, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, sehingga orang itu jadi sembuh. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mempunyai kasih yang luar biasa, kasih yang tidak terbatas. Tuhan tidak merasa jijik dengan orang-orang yang sakit kusta itu. Tuhan mengabulkan permintaannya, permintaan orang itu supaya dia menjadi sembuh. Kemudian dikatakan berikutnya, Tuhan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dia sembuh. Orang itu langsung sembuh, adik-adik sekalian. Bagaimana perasaannya? Pasti bahagia. Pasti dia merasakan sukacita yang luar biasa karena dia mendapatkan kesembuhan. Tapi tidak sampai situ saja. Tuhan Yesus berkata kepada penderita kusta yang sudah sembuh ini, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tuhan minta kepada penderita kusta yang sudah sembuh itu bahwa dia harus mempersembahkan sesuatu. Artinya di sini adik-adik, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menjaga kita. Karena Tuhan itu mempunyai sifat yang sangat pengasih. Tetapi Tuhan juga bilang kepada kita untuk selalu setia. Setia dalam hal ini, di dalam
masa sekarang ini kita adik-adik tentu juga sudah paham bahwa kita harus setia dan taat pada yang namanya protokol kesehatan. Sudah hampir 1 tahun, sudah 1 tahun lebih adik-adik dan saya diharuskan untuk pakai masker, untuk cuci tangan, untuk jaga jarak dan sebagainya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di situ adik-adik dan saya belajar untuk menaati peraturan. Sama seperti Tuhan meminta kita mentaati setiap ketetapan-ketetapannya. Di samping itu juga adik-adik, kalau kita patuh artinya kita juga hormat kepada si pemberi perintah itu. Dalam hal ini kita hormat kepada Tuhan Yesus, kita juga memberi hormat dan patuh pada perintah-perintah yang diberikan oleh atau anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah dan orang tua dan papa mama dan rekan-rekan kita. Misalnya ada anjuran-anjuran tidak berkumpul atau bergerombol, adik-adik juga sebaiknya mengikuti hal tersebut. Gunanya untuk apa adik-adik? Gunanya agar kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan Yesus meminta kita untuk tetap menghormati orang, karena itu adalah hal yang penting dan yang harus dilakukan oleh kita semua. Menghormati mereka-mereka yang lebih tua dari kita dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Dalam hal ini adik-adik tidak saja harus menghormati, tapi Tuhan Yesus juga meminta kita untuk selalu bersyukur. Kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin melakukan renungan-renungan. Meskipun hanya singkat, tetapi itu merupakan kebiasaan yang baik. Adik-adik tentu punya SBTH yang bisa adik-adik baca setiap saat. Dan itu akan membangun imun tubuh yang baik, dan iman kita semua juga akan bertambah. Kakak ingin adik-adik buka salah satu ayat yang terdapat pada Kolose 3. Kita buka Kolose 3 adik-adik ayat 17. Ya, Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jika adik-adik melakukan pekerjaan-pekerjaan, jika adik-adik mentaati peraturan, itu artinya secara tidak langsung adik-adik juga taat kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Adik-adik, sangat penting kita semua mengucapkan syukur. Kita bersyukur untuk badan yang sehat, kita bersyukur untuk kesempatan belajar meskipun belajar online, kita bersyukur bahwa kita masih bisa makan, kita bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati hiburan-hiburan yang ada di sekitar kita. Dari firman ini kita bisa belajar bahwa apapun yang adik-adik lakukan, ingat semuanya untuk Tuhan, semuanya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan percayalah, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan membuat segalanya mungkin. Ada satu hal yang ingin kakak tekankan, bahwa adik-adik harus bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Adik-adik harus rajin dalam upaya mencari Tuhan, karena ada upahnya. Upahnya itu kita bisa buka di Ibrani 11. Mari kita buka Ibrani 11 adik-adik. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah terbesar, ada upah yang luar biasa jika kita rajin bertekun, berdoa, dan mencari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini adik-adik boleh tertanam di dalam hati kita dan kita amalkan, kita jalankan selama 1 minggu ke depan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Kita tetap berdoa, kita tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa bersama-sama yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar. Dan biarlah Tuhan juga mampukan kami semua untuk dapat mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah setiap tindakan-tindakan yang kami lakukan ya Tuhan, kami lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk sanak famili kami yang masih berjuang melawan pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati teman-teman kami. Juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan juga menjaga kami selalu agar setiap kegiatan yang kami lakukan kami juga boleh ingat untuk tetap menetapkan protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin yang paling tinggi sampai yang ada di desa-desa maupun di pulau-pulau yang jauh. Tuhan berkati dan Tuhan jaga mereka sama seperti Tuhan juga sudah berkenan menjaga kami. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga untuk kesempatan yang indah ini. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami satukan ke dalam doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari KMM 161, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah melakukan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi berkat dan bisa berguna bagi pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik tetap dalam kondisi berdiri.
kita akan masuk ke dalam lagu penutup yang terambil dari Kitab Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah Pelkat PT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.